warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Erlianti, S.Hum MP. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Saya mengajar sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu ilmu perpustakaan dan ilmu informasi. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah literasi informasi, yang mana bobot SKS-nya adalah 3 SKS. 2 SKS merupakan teori, sedangkan 1 SKS merupakan praktikum. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah yang pertama, konsep literasi informasi, yang kedua, sejarah perkembangan literasi informasi, yang ketiga, sumber-sumber informasi, yang keempat, pemanfaatan media informasi, yang kelima, perilaku pencarian informasi, yang keenam, evaluasi sistem informasi, dan yang terakhir adalah pembuatan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan keilmuan perpustakaan. Secara keseluruhan, mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan. Pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester dan pertemuan 16 adalah ujian akhir semester. Adapun sifat perkuliahan adalah blended learning, di mana 50% berbasis luring dan 50% lagi berbasis daring. Untuk luring kita melaksanakannya di kelas-kelas dan di perpustakaan. Namun untuk daring kita biasanya menggunakan LMS yang disediakan oleh UNP. Selain itu kita juga menggunakan aplikasi Google Meet dan Zoom Meeting. Dalam setiap pengajaran saya menggunakan metode Delivery Interactive and Assessment. Pada tahap delivery, saya akan menyampaikan konsep dasar terkait dengan materi di setiap pertemuan. Selain memaparkan konsep dasar, saya juga akan menyampaikan implementasi dan contoh dari kasus-kasus yang terdapat di setiap topik pertemuan. Setelah pemaparan selesai, saya akan membangun interaction, di mana saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, berdiskusi terkait dengan topik yang dibahas pada pertemuan tersebut. Dalam hal ini, saya juga akan memberikan apresiasi agar memotivasi mahasiswa lain untuk aktif dalam forum diskusi ini. Untuk tahap terakhir, kita akan melakukan asesmen, di mana untuk menguji pemahaman mahasiswa akan ada tanya jawab sebelum menyimpulkan topik yang dibahas pada pertemuan tersebut. Secara keseluruhan, penilaian yang diberikan kepada mahasiswa akan berpedoman kepada rubrik penilaian yang telah dirancang dalam RPS. Untuk indikator penilaiannya sebagai berikut: 45% untuk pembelajaran berbasis case method, 25% pembelajaran berbasis project learning, 10% untuk ujian akhir semester, 5% untuk ujian tengah semester, 10% untuk tugas, dan 5% untuk kuis. Selanjutnya, pemaparan video pembelajaran di kelas literasi informasi dengan topik sumber informasi dan pemanfaatan media penelusuran informasi. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Sehat? Sudah makan siang ya? Belum, kenapa belum? Oke, habis ini kita makan bareng. Baik, seperti biasa sebelum perkuliahan kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan konsep dasar literasi informasi dan beberapa model yang dilahirkan dari konsep literasi tersebut. Nah, sebelum masuk ke materi yang sekarang, Ibu ingin recall kembali kira-kira materi sebelumnya paham atau tidak. Jadi kita perlu pemanasan terlebih dahulu ya. Baik, ada yang bisa membantu Ibu apa itu konsep literasi informasi? Silakan tunjuk tangan. Konsep literasi informasi.
Jika secara harfiah itu literasi membaca dan menulis, kalau konsep di perpustakaan itu apa kira-kira literasi informasi? Silakan kemudian. Memecah masalah, bagaimana memecah masalah serta mengevaluasi. Baik, terima kasih Mbak. Betul, ada lagi yang bisa menambahkan terkait dengan konsepnya? Ada lebih komprehensif, silakan. Mungkin kalau literasi informasi itu kayak berdasarkan mengakses suatu sumber informasi. Kalau bagi perusahaan itu kayak mahasiswa untuk mengusahakan berbagai tugas proses pelajaran. Baik, untuk memudahkan siswa atau mahasiswa dalam mengerjakan tugasnya literasi informasi. Ada lagi? Silakan yang di belakang. Kemampuan dalam menggunakan informasi. Kemampuan menggunakan informasi. Oke, baik, kita simpulkan ya, sudah 3 yang berpartisipasi dalam diskusi ini. Yang pertama, konsep literasi. Karena kita ilmu perpustakaan, berarti dimulai dari konsep mengenali kebutuhan kita sendiri, apa kebutuhan informasi kita. Setelah kita kenal, baru kita bisa mencari di mana kebutuhan tersebut berada. Misalnya kita mencari informasi terkait penyakit X misalnya, di mana kita peroleh? Apakah kita langsung ke rumah Google atau kita ke perpustakaan dulu untuk memvalidasi atau ke pakar? Itu bisa kita tentukan kalau kita literate. Terus setelah kita tahu caranya di mana, kita tahu bagaimana cara menggunakannya, mengevaluasinya, dan terakhir menyebarkannya ke khalayak ramai. Karena kita ilmiah ya, kita harus memastikan apakah informasi yang kita peroleh atau pengetahuan itu harus bisa ilmiah juga, validasinya harus kuat. Jadi ada 3 istilah ya, 3 S. Saling sebelum share. Jadi kita karena literasi informasi, kita harus bisa menyaring banyak informasi itu menjadi spesifik dan menjadi berarti. Oke, dari konsep literasi kita memperoleh 3 model. Model apa saja? Silakan. Basics. Oke, di antara ketiga model tersebut, mana yang paling cocok dengan kita? Kenapa? Kenapa dasar bilang itu cocok untuk kita mahasiswa? Bagaimana Gara? Setuju? Gimana setujunya yang bilang itu? Kalau tentang seperti bilang itu bisa melihat kebutuhan informasi kita dan membedakan cara menganalisis kesejahteraan atau memilih sumber informasi tersebut. Terima kasih ya. Oke, rasanya cukup untuk recall materi sebelumnya. Kita masuk ke materi sekarang. Sumber informasi dan pemanfaatan metode penelusuran informasi. Jadi kasih nyambungkan ya antara yang kemarin dengan yang sekarang. Sekarang itu lebih eksekusinya bagaimana kita mencari sumber-sumber informasi untuk pemenuhan kebutuhan kita. Karena seperti yang kita temui sekarang, kebutuhan informasi itu sama halnya dengan kebutuhan pokok. Kalau mau tidur pasti ngecek HP dulu baru sholat, baru dibuka, belum apa-apa pasti cek HP karena saking takutnya ketinggalan informasi. Jadi informasi itu sangat penting. Sedangkan sekarang fenomenanya dia itu overload, saking banyaknya jadi kita susah memilih karena yang paling penting tidak, makanya butuh literasi informasi. Ada beberapa tahapan dalam pencarian sumber informasi. Yang pertama, kita mengidentifikasi dulu informasinya apa yang dibutuhkan, lalu kita mencari ke sumbernya. Setelah tahu sumbernya di mana, kita menyusun langkah-langkah apa saja yang kita lakukan untuk memperoleh informasi X misalnya. Terus strateginya apa? Karena seperti biasa kita klikkan di Google suatu topik misalnya
isu terbaru tentang perpustakaan pasti muncul berpuluh-puluh ribu, bahkan jutaan yang muncul. Bagaimana kita memilih yang jutaan itu menjadi sebuah informasi yang valid dan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu yang kita pelajari sekarang. Oke, baik, kita lanjutkan. Jika kita membahas literasi informasi, pencarian informasi pasti akan berkaitan erat dengan kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi itu dapat dianalogikan sebagai gap. Ketika kita tidak mendapatkan jawaban pada apa yang kita cari, jadi kita informasi yang ada dalam kepala kita dan yang tersedia kita nih kita mencari terangnya, makanya kita ada gap, muncullah perilaku pencarian informasi. Nah, menurut Wilson, kebutuhan informasi itu terbagi menjadi 3 yang besar. Yang pertama kebutuhan fisiologis, yang paling utama seperti rumah makan atau sandang, papan, pangan. Terus yang kedua kebutuhan afektif, kebutuhan psikologis seperti pencapaian atau prestis diri. Dan yang terakhir kebutuhan kognitif, kebutuhan untuk mempelajari sesuatu. Nah, di tahap ini pasti kita di poin ketiga, karena pembelajaran sangat terkaitannya dengan proses kognitif seseorang. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Paham semua? Oke, kita lanjut ya. Di sini ada data konsepnya atau sejarah perkembangannya dari tahun 1950 sampai sekarang. Itu perubahan informasi itu sangat cepat dan kompleks. Diawali tahun 1950, Ibu rasa kita belum lahir semua ya. 1950 sangat susah informasi didapatkan. Tidak ada simbah Google, tidak ada yang lain sebagainya. Jadi dia hanya terfokus kepada yang tercetak saja. Itu pun yang tercetak sangat sulit ditemukan. Karena diminta perpustakaan, ingin orang yang mengelola dan ingin informasi penciptaan informasi, maka saat itu informasi masih tergolong langka. Katalognya, setelah dari katalog langsung ke tadi kan ke perpustakaan nih, Raquel. Terus ke perpustakaan langsung ke katalognya, karena anak perpustakaan pasti mengenal ya katalog. Setelah dari katalog apa yang diperoleh? Informasi terkait buku. Terkait bukunya kah atau posisinya kah? Posisinya, nomor kelas ya. Ada nomor kelas baru kita bisa pergi ke rak dan mengambil buku yang kita butuhkan kita cari. Oke, yang lain elektronik atau digital, siapa yang bisa berbagi pengalaman? Yang di belakang boleh? Oke, silakan. Kalau saya biasanya mencari, kalau yang media digital itu biasanya kalau misalnya mencari tentang yang lagi viral misalnya. Oke, lagi viral. Oke. Biasanya lihatnya di Instagram kayak alternatif sebagainya. Atau kalau misalnya untuk mencari yang kayak misalnya untuk game gitu. Oh, suka game? Ya bosan, nggak terlalu suka. Tapi kalau kan kadang kalau di rumah itu kan emang kadang jaringannya kadang nggak punya paket kan. Jadi untuk mencari game yang emang nggak ada perlu paket gitu, biasanya bisa kayak mencari kata kuncinya. Terima kasih ya. Ini kita simpulkan manual dan elektronik sebenarnya sama ya. Sama-sama melalui beberapa tahapan. Cuman perbedaannya itu jika di manual kita memang bergerak ke sana, melakukannya per tahap-tahapan. Kalau yang digital itu kita bisa sambil duduk-duduk, sambil tiduran bisa. Jelas informasinya diperoleh sama. Cuma mungkin karakternya berbeda atau validasinya berbeda. Jika di perpustakaan pasti semuanya ilmiah, tapi kalau di internet belum tentu semuanya ilmiah, karena semua orang bisa berkontribusi di sana, membuat informasi di sana tanpa tahu pasar atau bidang keilmuannya. Nah, kenapa kita perlu strategi sebelum menelusur? Kira-kira kenapa? Supaya tidak mendapatkan informasi yang hoax. Ya. Sekarang tuh marah sama informasi hoax. Apalagi kira-kira kenapa kita perlu melakukan strategi penelusuran? Menghindari berita hoax atau apa lagi? Apa informasinya banyak? Ya, informasi sangat banyak, melimpah, overload, orang tuh sampah informasi. Jadi kita butuh kemampuan atau keterampilan dalam mencarinya. Yang lain ada yang menambahkan? Menghemat waktu.
tahun segini atau dari bulan segini. Nah kita lebih mudah untuk menemukan informasi yang terbaru gitu. Yang terbaru dan yang spesifik. Ya. Oke, terima kasih ya. Jadi perlu strategi karena apapun bidangnya pasti perlu strategi. Apapun yang tujuan kita itu pasti strateginya ada. Kalau tidak ada strategi kita tuh seperti tidak ada panduan, tidak ada arah. Kalau ada strategi kita tahu, oh kalau misalnya nanti plan A-nya gagal, plan B-nya ada, C-nya ada, D-nya ada, cara lainnya ada. Jadi kita perlu strategi. Nah, ada beberapa strategi yang disimpulkan oleh beberapa pakar. Yang pertama itu strateginya merumuskan topik dengan kata kunci. Apa topik yang kita cari? Misalnya apa fenomena sekarang yang lagi in? Oh ya, huru-huru rumah tangga ya. Nah itu kan lagi booming juga itu. Kira-kira itu kenapa? Baby blues, stres, apa lagi? Ekonomi, kurang komunikasi. Kira-kira kejadian itu ada kaitannya enggak dengan ini? Kira-kira apa kaitannya? Mengenai informasi ke suaminya itu dia bertanya kenapa dia melakukan ini tapi kayak baru kayak sebenarnya informasi yang diberikan suaminya itu ya jadi dia berpikir karena ini baru berikan tindakan yang tepat gitu nggak langsung aja. Oke, bagus sekali ya, ya setuju Ibu. Jadi sebenarnya semua permasalahan itu terjadi karena salah komunikasi. Ya nggak sih? Biasanya pacaran berantem pasti salah komunikasinya. Nah, secara keseluruhan dan yang sesuai dengan kemarin yang dari 7 pilar itu berkaitan dengan strategi dari David Ellis tahun 93. Karena biasanya perilaku pencarian informasi pasti dimulai dari starting. Mulainya apa? Pencariannya apa? Memulainya apakah dia mengetahui apa yang dia butuhkan atau apa yang dia cari, dia sudah tahu tuh. Jadi di tahap starting dia sudah mempunyai gagasan untuk melakukan pencarian informasi dari gap tadi ya, gap kebutuhan informasi tadi. Setelah dia tahu dia akan memulai pencarian, dia melakukan timing, merawat browsingnya di bawah. Timing itu menghubungkan antara literatur dengan referensi inti. Misalnya topik yang akan kita cari adalah evaluasi koleksi di perpustakaan. Pasti menggunakan, kalau keamanan koleksi menggunakan RFID, CCTV, atau penggunaan stempel di halaman rahasia. Itu kan beberapa upaya perpustakaan untuk mengamankan koleksinya. Nah, kita cari pendampingnya apa? Pinjaman literatur lainnya apa? Kita compare menjadi sebuah satu. Setelah kita mengcompare itu, menghubungkannya, kita pindah ke browsing tadi, merawat. Jadi kita setelah kita mengetahui informasi yang kita cari itu apa dan beberapa referensi lain, kita melakukan perawatan browsing, apakah dia merawat buku atau kita merawatnya dari Tokped atau langsung ke Google atau ke media pencarian informasi lainnya. Setelah kita browsing, kita melakukan pembedaan sumber informasi. Kita kelompokkan informasinya, apakah informasi yang kita terima 10 misalnya, kita kelompokkan duanya senada tidak, atau 3 senada, atau malah tidak berkaitan semuanya. Jadi kita kelompokkan mana informasi yang relevan dan kebutuhan kita dengan yang tidak. Setelah kita kelompokkan, kita pantau lagi informasi yang kita kelompokkan itu benar betul atau tidak. Nah, setelah kita pantau, kita ekstrak kembali lebih spesifik lagi, karena kan kebutuhan informasi satu yang diperoleh kan banyak. Nah, jadi kita ekstrak kembali menjadi sebuah informasi dapat menggunakan katalog di perpustakaan atau abstrak atau bibliografi atau index. Anda tahu katalog ya? Katalog itu apa? Tempat katalog. Kalau di perpustakaan, katalog ada katalog kartu yang persegi panjang, ada opak. Opaknya bukan gempuk ya, opak. Ya, kalau abstrak
Setelah itu sama dengan baca dokumen. Jadi inti sari dokumen itu apa? Dimulai dari masalahnya apa, dari masalah muncul tujuannya apa, metodenya apa, hasilnya apa, simpulannya apa. Tapi kalau simpulan hanya menjawab permasalahan yang ada di pembahasan. Terakhir indeks apa? Oke, kata istilah biasanya berada di karena namanya indeks dia penunjuk. Dia penunjuk misalnya buku tentang geografi di halaman berapa, atau pengarang sosiografi di halaman berapa. Nah, setelah diekstrak baru diverifikasi. Verifikasi kita uji lagi kata-kata informasi yang telah kita ekstrak. Bisa kita berdiskusi dengan teman, atau berdiskusi dengan pakar, atau dosen, atau guru, atau orang lain, pihak lain yang bergelut di bidang itu bisa kita uji kembali apakah informasinya sudah sahih belum. Nah, terakhir baru ending. Kita telah puas karena mendapatkan informasi yang kita cari. Mengakses informasi secara fisik. Karena kita fisik ya berarti kita harus terlibat langsung ke sana. Yang pertama itu user melakukan pencarian melalui sistem informasi dengan kata kunci tertentu sebagai input. Sebelum masuk ke kesimpulan yang lain, ada yang ingin bertanya? Fahri? Untuk daftar tambahan koleksi tadi itu apa ya? Daftar tambahan koleksi. Oke, daftar tambahan koleksi itu biasanya pernah magang di perpustakaan tidak? Belum ya? Siapa sudah pernah? Oke, kira-kira apa itu daftar tambahan koleksi? Siapa yang merancang atau membuatnya? Ya, kawan ke atasan untuk ACC bahwa ada berapa koleksi yang ingin diadakan. Kenapa dia ditambahkan? Karena request dari pengguna atau pengusaha. Jadi gitu ya, dari daftar tambah referensi atau koleksi kita tahu oh ternyata informasi itu yang di request atau yang peminatnya banyak dan diminati oleh pengguna. Ada yang lain? Cukup? Cukup? Kalau begitu gantian ya ibu yang tanya. Jika paham semua, sebelum kita simpulkan input saya terlebih dahulu, kira-kira siapa yang bisa membantu ibu menjelaskan tahapan dari perilaku pencarian informasi? Bisa berpedoman kepada teorinya Ellis atau pribadi sendiri, apa sih tahapan dalam mencari informasi? Strateginya apa, tahapan yang dilakukan ketika mencari informasi? Boleh mengacu pada teori Ellis ya, atau cara sendiri, cara masing-masingnya berbeda ya. Silakan. Strateginya kalau dari saya sendiri itu pertama mencari tahu dulu misalnya apa yang harus dicari itu kayak dari selain dari yang sendiri kita mencari terlebih dahulu informasi yang kita cari dan kita harus tahu dulu informasi apa yang kita inginkan. Setelah itu baru kalau apa perbedaan yang kita inginkan dengan yang kita butuhkan? Kalau yang kita inginkan berarti yang kita inginkan berarti yang kita mau. Kalau yang kebutuhan yang kita butuhkan, tingkatannya bagaimana, mana yang lebih urgent dipenuhi ketika kita membutuhkan atau kita lanjut. Setelah kita tahu apa itu kebutuhan kita, dari sana mungkin kita bisa cari kata kuncinya lagi. Mencarinya di misalnya kalau kita mau dari perpustakaan, kita bisa langsung pergi ke opaknya karena kita sudah tahu kata kuncinya. Kalau misalnya kita cari di Google atau di berbagai media sosial, kita mungkin bisa cari kata kunci yang langsung merujuk ke informasi yang kita butuhkan itu. Setelah kita dapatkan, baru nanti akan keluar informasi yang relevan. Lebih spesial yang kita butuhkan. Ada tambahan? Setelah itu kita pilih satu-satu. Dan nanti ini satu-satu dari informasi yang diperoleh. Setelah kita peroleh, kita mungkin bisa mengetahui mana informasi yang mau direlevan kepada kita.
bagaimana cara menentukan relevan tadi? Relevan itu dari aspek mana? Kayak tadi dan mengelompokkan dari dikelompokkan terlebih dahulu. Misalnya kalau informasi yang ini tentang perpustakaan misalnya, terus dikelompokkan lagi ternyata informasinya tentang preservasinya, dan dikelompokkan lagi yang ini berbeda di antara keduanya, tidak tentang perpustakaan dan preservasi, tapi mungkin lebih ke umumnya gitu. Pertanyaan kedua, kira-kira mana yang lebih valid mendapatkan informasi dari artikel atau jurnal dibanding dari blogspot? Kenapa dari artikel lebih valid? Dia mengacu pada teori-teori Mengacu pada teori dahulu. Terus apa lagi kira-kira? Kalau artikel atau jurnal itu yang menulisnya itu tidak ahli, kalau blogspot semuanya bisa. Ya, semuanya kata kuncinya kalau blogspot bisa, semua orang bisa membuat blogspot. Sama dengan Wikipedia, masih banyak menggunakan Wikipedia karena semua orang pasti bisa membuat Wikipedia, blogspot. Kalau artikel pasti orang yang expert di bidang itu. Minimalnya mahasiswa akhir yang membuat penelitian dan hasilnya sahih karena diuji oleh tim penguji. Jadi kita butuh mencari informasi mana yang valid dan relevan. Misalnya kita mengutip bukunya Sugiono. Sugiono kan memang expert di bidang penelitian, itu wajar. Kecuali mengutip buku Bustina Arianti tapi tentang pemasaran itu kan tidak cocok karena ibu bidangnya perpustakaan. Tapi menulis buku tentang pemasaran itu kan tidak cocok. Jadi cari kredibilitas penulis atau sumber informasi. Oke, yang lain ada tambahan? Ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada, kita simpulkan materi kita pada siang hari ini terkait dengan sumber dan perilaku pencarian informasi. Sumber ada tercetak, ada elektronik atau digital. Jadi tergantung kebutuhan kita. Kita butuhnya informasi yang seperti apa. Jika kita ingin membutuhkan informasi yang komprehensif, kita bisa tahu perpustakaan negara yang tercetaknya. Tapi kita kalau perlunya hanya sebagian besar atau sebuah topik saja, kita bisa menggunakan yang elektronik. Nah, ketika kata kunci, baru kita pilih dan pilih mana yang relevan. Nah, untuk penelusuran informasi ada beberapa tahapan. Kita bisa mengutip dari ELIS karena biasanya mahasiswa itu perilakunya relevan dengan ELIS dari berbagai hasil penelitian terdahulu. Mulai dari starting sampai pada finish atau endingnya. Dari awal dia tahu kebutuhannya apa sampai dia memperoleh informasi yang komprehensif dan relevan. Oke, baik. Materi kita sampai di sini. Untuk minggu depan kita ada tugas kelompok. Nanti tugasnya satu kelompok terdiri dari 5 orang dan akan mempraktekkan penelusuran informasi. Nanti topik-topiknya akan di-share di e-learning. Silakan akses. Waktu pengumpulannya hanya 7 hari dari sekarang. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Menutup perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.